Ya, sahabat Shalom semuanya. Shalom. Hari ini kita akan masuk dalam pengajaran Sabat Januari 21 ya, 21st January 21 tahun 2023. Topik hari ini adalah mengenai pilih mana, jubah putih atau lenan halus. Yang seperti pernah saya sampaikan minggu lalu, ya. Mau pilih jubah putih atau lenan halus. Nah, kita akan lihat kebenaran firman ini, nanti saudara yang akan mengambil keputusan sendiri. Ya, karena saya tidak bisa memaksa saudara dan keputusan sepenuhnya ada di tangan masing-masing. Tetapi sebelum masuk di dalam pembahasan ini, saya akan berikan sebuah pengertian yang kebanyakan orang tidak paham. Ya, kebanyakan orang tidak paham, tetapi saya harapkan dengan penjelasan yang sederhana ini banyak akan menjadi paham. Ya, banyak yang akan menjadi paham. Nah, kita harus tahu bahwa titik tolak daripada zaman ini, ya, titik tolak dalam zaman itu ada di dalam saat kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach, ya. Jadi titiknya itu ada di sana. Seringkali yang kita pernah dengar saat kita masih ada di dalam pola Yunani, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Tetapi itu satu konteks yang kurang tepat kalau saya bilang, ya. Jadi lebih tepatnya adalah masa perubahan itu adalah di zaman kematian, ya, sebelum dan sesudahnya kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Kalau saudara mengikuti pembahasan firman mengenai Kejadian 1 ayat 1, Bereshit 1 ayat 1 minggu yang lalu, saudara pasti akan menemukan kata atau ya kata Aleph Tau Et, ya. Itu ada di tengah-tengah, dan ya Aleph Tau itu ada persis di tengah-tengah. Nah, itu merupakan satu titik di mana sebelum dan sesudah, ya. Jadi saat kita melihat bahwa kematian Yeshua HaMashiach tahun 30 Masehi atau 31 sekitar segitu, ya. Itu merupakan satu titik pusat sebetulnya antara kejadian sebelum dan sesudahnya, ya. Jadi kita bisa memahami dari titik ini, ya. Saya rasa ini sangat luar biasa sekali, sehingga kita bisa memahami banyak hal di dalam hal ini, ya. Ada masa sebelum dan sesudah kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Nah, saya hari ini akan memberikan pengertian mengenai titik tolak iman sebelum dan sesudah. Kita akan lihat yang sebelum terlebih dahulu, ya. Jadi pada saat sebelum kematian Yeshua HaMashiach dan kebangkitannya, Bapak Yahweh telah memberikan cara untuk mengingat atau mengeksersis atau melakukan iman, ya, percaya itu dengan cara pengorbanan anak domba, ya. Dan itu dimulai sejak Adam dan Hawa kejatuhannya, kemudian diturunkan kepada Habel, ya, dan terus itu berlangsung terus-menerus. Jadi cara ini dipakai oleh Bapak Yahweh untuk memberitahu orang-orang yang dalam masa sebelum kematian Yeshua HaMashiach itu bahwa satu kali nanti, ya, satu kali nanti akan ada pengorbanan yang dilakukan oleh Bapak Yahweh sendiri, karena dia akan turun ke dunia di dalam rupa manusia dan mati di atas kayu salib, dan itu merupakan titik iman daripada seluruh umat manusia, baik yang sebelum maupun yang sesudah. Tetapi karena kita sedang berbicara tentang yang sebelum, maka yang sebelum peristiwa, ya, 30 atau 31 Masehi, di mana kematian Yeshua HaMashiach, Bapak Yahweh yang menjadi manusia, yaitu Yeshua HaMashiach,
itu orang-orang sebelumnya itu beriman kepada janji Elohim. Ya, jadi mereka yang sebelum, ya, masa-masa sebelum peristiwa kematian Yeshua itu terjadi, mereka itu diarahkan imannya itu kepada future event. Jadi peristiwa yang akan datang, future event, yaitu mengenai janji. Kalau janji itu kan belum digenapi ya, masih janji. Ya, jadi coba saudara bawa pikiran saudara seolah-olah saudara ada di zaman sebelum pengorbanan Yeshua HaMasiah. Jadi iman-iman orang-orang itu melihat ke depan, ya, melihat ke depan, melihat future event, termasuk Abraham dan Ishak, juga semua orang-orang yang ada di dalam zaman sebelum kematian Yeshua HaMasiah, bahkan termasuk pengorbanan yang dilakukan di tabernakel atau kemah suci Musa. Itu mereka harus melihat ke depan. Jadi iman mereka melihat ke depan akan janji Elohim tentang kematian Yeshua HaMasiah. Future event, ya. Jadi kita harus paham. Jadi mereka itu melihatnya ke depan. Mereka nggak lihat ke belakang, tetapi mereka melihat akan janji Bapa Yahweh bahwa satu kali nanti akan ada seorang yang serupa dengan manusia yang akan mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan dan itu akan menutupin dosa. Ya, jadi kita harus paham di dalam sistem yang Bapak Yahweh berikan ini, pola yang Bapak Yahweh terapkan sejak daripada kejatuhan manusia, Adam dan Hawa, sampai kepada masa bait suci itu berdiri. Termasuk di dalamnya adalah masa tabernakel Musa dan kemudian bait suci yang dibangun oleh Salomo yang pertama, kemudian setelah itu bait sucinya diruntuhkan oleh Nebukadnezar, ya. Jadi iman-iman mereka itu melihat yang ke depan, ya. Jadi paham dalam hal ini. Nah, setelah mereka sampai di masa daripada kematian Yeshua HaMasiah, ya. Nah, ini yang ingin saya seringkali perhatikan di sini ya, supaya saudara tidak salah faham, salah memahami, ya. Tidak salah memahami apa yang terjadi, ya. Jadi saat sebelum Yeshua HaMasiah, iman mereka diarahkan ke depan. Nah, tetapi pada saat zaman Yeshua HaMasiah, ada satu ayat yang diberikan di dalam kitab Daniel, yaitu Daniel 9 ayat yang ke-27. Ya. Daniel 9 ayat 27. Saya akan berikan saudara perlahan-lahan supaya saudara paham akan planning atau rencana Bapak Yahweh sehingga saudara bisa ikut serta di dalamnya dan mendapatkan benefit, mendapatkan keuntungan yang luar biasa karena kita mengikuti pola yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh, ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan sebelum 30 Masehi itu mereka membakar domba, ya, di dalam korban bakaran, di dalam menggunakan mezbah-mezbah itu mereka lakukan itu sebagai iman mereka akan yang akan datang, yaitu kematian Yeshua HaMasiah. Nah, tetapi pada saat kematian Yeshua HaMasiah, ada satu kalimat yang diucapkan di dalam kitab Daniel, pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Ya, Daniel 9 ayat 27. Mungkin Brother Daniel bisa bantu saya untuk membaca ayat ini, silakan. Daniel 9 ayat 27. Iya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Iya, terima kasih. Jadi pada saat kematian Yeshua HaMasiah itu menggenapi satu ayat, yaitu di dalam Daniel 9 ayat 27. Raja itu pada saat pertengahan 7 masa itu, ingat ya, 7 masa ini adalah satu cycle pola Shemitah. Dia menghentikan korban sembelihan dan korban santapan.
Jadi apa yang dilakukan orang-orang sebelum, ya, sejak zaman Adam sampai sebelum kematian Yeshua HaMashiach itu di stop, dihentikan. Jadi sejak kematian Yeshua HaMashiach itu korban-korban itu sudah digenapi, maksudnya begitu. Ya, jadi korban sembelihan dan korban bakaran itu sudah tergenapi, ya, sudah digenapi oleh kematian Yeshua HaMashiach di atas kayu salib. Karena itu dikatakan raja itu dia menghentikan, stop, tidak ada lagi yang namanya korban daripada domba sembelihan, ya, untuk penghapus dosa dan sebagainya. Tidak ada, tidak perlu lagi. Karena Yeshua HaMashiach sebagai penggenap daripada tindakan-tindakan profetik yang mereka lakukan dengan mengorbankan domba-domba atau lembu itu, ya. Jadi Yeshua HaMashiach telah menggenapinya. Karena itu di dalam Daniel 9:27 dijelaskan bahwa raja itu, yaitu Yeshua HaMashiach, ya, dia menghentikan. Jadi tidak akan ada lagi. Korban-korban itu sudah selesai. Lambang-lambang itu selesai di dalam hal korban, ya. Di dalam hal korban sembelihan, korban santapan itu selesai. Digenapkan dengan kematian Yeshua HaMashiach. Nah, kalau saudara lihat bagian ini, saya juga sudah jelaskan masalah tema ini ada di dalam pola Shemitah. Kalau saudara kepingin lebih jelas lagi, saudara bisa buka di channel, ya, yang berjudul Shemitah dan Rapture. Ya, Shemitah dan Rapture. Saudara bisa buka di pelayananmenora.com, di channel-channel yang memberitakan hal ini. Saya yakin Papi Lukas juga sudah mulai masukkan ini juga, ya, untuk bisa disebarkan, dan ini merupakan menjadi satu berkat yang luar biasa. Pola Shemitah dan Rapture ini. Saudara bisa mampir, saudara bisa lihat. Nah, saya akan kembali ke topik. Jadi, sekali lagi saya ulangin, Yeshua HaMashiach menggenapkan semua, ya, lambang-lambang korban santapan, korban penghapus dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, imam-imam Lewi, ya, Abraham, Noah dan sebagainya, ya, dengan mengorbankan domba itu telah digenapkan oleh Yeshua HaMashiach, ya. Jadi selesai, ya. Jadi ini adalah ayat penggenapannya, yaitu Daniel 9 ayat yang ke-27, ya. Jadi saudara paham, ya. Jadi semua korban-korban itu tidak ada lagi. Mungkin saudara akan berkata, loh, kalau hari ini orang Israel mencoba untuk membangun altar dan mengorbankan domba, bagaimana? Saya harus kasih tahu, mereka menolak Yeshua HaMashiach. Karena itu mereka melakukan ini sebagai penggenapan akan datangnya Mesias, tetapi bukan Yeshua HaMashiach, tetapi anti HaMashiach yang akan muncul, ya. Karena Yeshua HaMashiach sudah menetapkan bahwa korban-korban sembelihan itu sudah selesai. Dan kalau hari ini bangsa Israel, perhatikan saja, sebentar lagi kita akan masuk di dalam hari raya yang pertama, yaitu Pesah, ya. Hari raya Pesah. Nah, nanti saudara akan lihat, tahun lalu mereka sudah mengadakan penyembelihan domba. Tahun ini saya yakin pasti, karena mereka mengharapkan datangnya Sang Mesias mereka, ya. Tetapi ingat bahwa yang mereka lakukan itu adalah untuk menyambut kedatangan anti HaMashiach, bukan Yeshua HaMashiach, ya. Karena Yeshua HaMashiach telah menetapkan bahwa pengorbanan domba sudah selesai, ya. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, kalau gitu, ya, bagaimana dengan pola sesudah kematian Yeshua HaMashiach? Nah, sebelum masuk di dalam yang kedua ini, yaitu sesudah, saya ingin menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi saat kematian Yeshua HaMashiach. Karena ini penting sekali, saudara, ya, sangat-sangat penting sekali. Hampir banyak orang tidak memperhatikan ayat-ayat ini, entah mereka tidak percaya atau bagaimana, saya kurang tahu, ya. Tetapi saya melihat ini satu event, satu peristiwa yang sangat penting saat kematian Yeshua HaMashiach, yang tertulis di dalam Matius 27, ya, ayat 50 sampai 53. Nah, saat
kematian Yeshua Hamasyah, Matius 27 ayat 50 sampai 53, itu dikatakan bahwa Yeshua ayat 50 berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ya, jadi pada saat itu adalah saat detik-detik kematian Yeshua Hamasyah. Jadi Yeshua Hamasyah berseru dengan suara yang nyaring, ya. Suara yang terakhir itu adalah sudah selesai, ya, it is finished, ya. Dan kemudian Yeshua berkata, aku ke dalam tanganmu, aku serahkan nyawaku, ya, ke dalam tangan Bapa Yahweh, ke dalam tangan Elohim. Dan Yeshua mati saat itu. Nah, saat kematian Yeshua, ada beberapa peristiwa. Yang pertama adalah ayat 51, dikatakan bahwa dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, jadi yang pertama adalah tabir bait suci yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci itu terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Bukan cuma itu saja, peristiwa ini dilanjutkan dengan terjadinya gempa bumi. Ya, ada gempa bumi, dan setelah terjadi gempa bumi, karena efek dari gempa bumi itu, maka bukit-bukit batu terbelah. Nah, nanti saya akan berikan penjelasan ini lebih detail lagi di session yang lain. Tapi yang saya ingin cermati dalam hal ini adalah bukit-bukit batu terbelah, dan kemudian ayat selanjutnya berkata bahwa dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi peristiwa ini terjadi pada saat Yeshua Hamasyah menyerahkan nyawanya. Ingat ya, kuburan saat zaman Yeshua itu beda dengan kuburan zaman kita sekarang ini. Kuburan zaman kita sekarang ini orangnya, ya, mayatnya maksudnya ya, bukan orangnya. Mayatnya atau jenazahnya itu ditanam di bawah tanah. Jadi tanahnya dikeduk, digali, kemudian jenazahnya dikuburkan di situ. Akan tetapi pola yang terjadi dalam zaman Yeshua itu kalau ada seorang yang meninggal, mereka itu diletakkan di dalam gua-gua. Ya, di dalam gua-gua batu, bukit-bukit batu, dan kemudian ditutup dengan pintunya ditutup dengan batu yang digelindingkan, ya, rata-rata seperti itu. Salah satu contoh yang kita bisa lihat pada saat kematian daripada Lazarus, saudaranya daripada Maria dan Martha, ya, di mana kemudian Yeshua datang ke kuburan dan berkata, gulingkan batunya, dan kemudian dia panggil Lazarus, keluarlah. Ya, berarti Lazarus tidak ditanam di dalam tanah, akan tetapi hanya diletakkan di dalam gua-gua. Ini sebetulnya sebuah pengertian bahwa mereka punya iman bahwa satu kali nanti mereka akan keluar dari gua itu. Itu pengertian di sana, ya. Jadi itu yang pola Ibrani yang mereka lakukan saat itu. Nah, dikatakan di dalam ayat 52 ini dikatakan kuburan-kuburan terbuka. Jadi bukan cuma satu yang terbuka. Ya, kuburan di sini maksudnya adalah gua-gua terbuka. Karena itu saya gambarkan dalam slide ada banyak gua yang terbuka. Dan bukan cuma terbuka begitu saja. Ya, jadi udah terbuka kuburannya. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, Saudara. Ya. Jadi setelah terbuka mereka bangkit. Ya, jadi orang-orang kudus yang telah meninggal itu banyak yang bangkit. Dan setelah mereka bangkit, ayat selanjutnya dikatakan, dan sesudah kebangkitan Yeshua, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, yaitu Yerusalem, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, saya akan berikan ceritanya dulu, saudara, supaya saudara paham. Jadi pada saat kematian Yeshua Hamasyah, ya, itu kubur-kubur itu terbuka, gua-gua itu terbuka, batu-batunya menggelinding semua. Dan orang-orang kudus yang telah meninggal itu bangkit di dalam kubur. Tetapi mereka tidak bisa keluar.
Mereka bisa lihat keluar, tetapi tidak bisa keluar. Mengapa? Karena mereka harus menunggu kebangkitan daripada Yeshua HaMashiach. Ya, jadi mereka menunggu Yeshua HaMashiach bangkit, barulah dijelaskan ayat selanjutnya. Sesudah kebangkitan Yeshua HaMashiach, mereka pun keluar dari kubur. Nah, Yeshua HaMashiach matinya itu hari Rabu sore, saudara. Ya, hari Rabu sore. Ya, jadi Yeshua HaMashiach matinya hari Rabu sore, saudara. Kemudian bangkitnya, kalau 72 jam, maka Yeshua akan bangkit Sabtu sore, sebelum matahari terbenam. Jadi, orang-orang ini yang ada di dalam kubur ini, mereka menunggu. Mereka sudah bangkit saat Rabu sore itu, ya. Tetapi mereka tidak bisa keluar kubur. Mereka nongkrong saja di kubur, ya. Mereka mungkin ngobrol-ngobrol Rabu sore, kemudian Rabu malam, Kamis seharian 24 jam, Jumat 24 jam, mereka juga masih belum bisa keluar. Sabtu ditunggu sampai Sabtu menjelang sore, barulah setelah Yeshua HaMashiach keluar dari kubur, ya, mereka juga baru bisa keluar dari kubur. Ya, tapi mereka sudah bangkit. Kenapa mereka bangkit? Sebetulnya pemikirannya nggak terlalu susah, karena saat kematian Yeshua HaMashiach, darahnya itu menetes di tabut perjanjian yang ada di dalam gua kecil, ya, jaraknya sekitar 20 kaki begitu ya, kurang lebih, di bawah tempat penyaliban Yeshua HaMashiach. Kalau saudara perhatikan, saya akan mundur sedikit, ya. Ada ayat yang dikatakan bahwa ini dia, ya, ayat 51 dikatakan bahwa terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ingat, saat Yeshua HaMashiach mati, lambungnya ditikam oleh salah seorang prajurit dan keluarlah air dan darah. Air dan darah itu mengalir melalui celah-celah batu yang terbelah, dan di bawah daripada tempat penyaliban Yeshua HaMashiach itu ada gua kecil, dan disitulah disembunyikan tabut perjanjian. Itu sudah dikonfirm oleh Ron Wyatt, itu ada di sana tabut perjanjian. Sehingga saat darah Yeshua menetes di tabut perjanjian itu, di mercy seat, ditutup tabut perjanjian itu, maka disitulah dosa-dosa manusia yang percaya mengorbankan korban sembelihan domba-domba, mereka ditutup dengan darah dan mereka bangkit, ya. Jadi terjadilah kebangkitan pada hari yang sama, yaitu Rabu sore. Tetapi ingat, mereka tidak bisa keluar dari kubur, menunggu sampai kepalanya keluar dulu, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena itu ayat ini berkata 53, sesudah kebangkitan Yeshua HaMashiach, mereka keluar dari kubur. Nah, mereka keluar dari kubur nggak langsung pergi ke Shamayim, tidak. Akan tetapi mereka menunjukkan diri kepada orang-orang di Yerusalem. Dikatakan lalu mereka masuk ke kota kudus, yaitu Yerusalem, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, jadi pada saat itu di Yerusalem, ya, ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah manusia alamiah, dan yang kedua adalah manusia dengan tubuh kemuliaan. Ya, paham ya dalam hal ini ya. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, peristiwa ini bukan hal yang aneh terjadi, karena kita percaya kebangkitan Yeshua HaMashiach, dan itu sudah tertulis juga di dalam 1 Korintus 15 ya, ayat 54 dan 55. 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Bisa minta tolong untuk Naomi Laura bisa membacakan buat kita. 1 Korintus 15 54 55. Bisa langsung dari screen. Silakan. Ya, sorry. 1 Korintus 15 ayat 54
Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati, ini mengenakan akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Iya, terima kasih. Jadi ya, setelah Yeshua membuktikan ya, membayar lunas daripada dosa yang dilakukan oleh Adam, maka kematian telah ditelan oleh kemenangan Yeshua HaMashiach. Jadi kematian tidak perlu ada lagi. Karena itulah maka orang-orang yang dalam perjanjian lama, kalau saya boleh pakai istilah perjanjian lama, atau yang lebih tepatnya yaitu orang-orang yang percaya akan kematian Yeshua HaMashiach yang akan datang, ya. Nah, mereka tidak perlu lagi dalam kondisi yang mati, akan tetapi mereka sudah dilunaskan hutangnya, dosa-dosanya, dan mereka layak untuk dibangkitkan. Ini hanya bagi mereka yang beriman kepada kedatangan pertama Yeshua HaMashiach yang mati di atas kayu salib. Ya, jadi siapakah saja orang-orang yang dikatakan yang menampakkan diri kepada manusia jasmaniah di Yerusalem, siapakah mereka? Ya, kita bisa lihat ya daftarnya: Noah, Abraham, Sarah, Ishak, Yakov, Yosef, Joshua, Samuel, David, Daniel, Hananya, Misael, Asaria, Yesaya, Yeremia, dan seterusnya. Sampai Yohanes Pembaptis pun, bahkan Lazarus, dan juga termasuk, ingat, salah seorang penjahat yang ikut disalibkan bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach. Itu adalah orang yang terakhir, saudara. Ya, itu kesempatan yang sangat luar biasa. Sudah di atas kayu salib, masih diberi kesempatan yang terakhir. Dan mereka telah dibangkitkan. Dan ini merupakan sebuah fakta. Ya, jadi kalau hari ini ada orang yang berkata, oh ini loh nanti kita akan ziarah, ada yang ke Israel ya. Saya mendengar ya, ada beberapa orang ditunjukkan ini loh kuburannya Abraham. Saya bilang itu bohong. Ada yang berkata, oh ini tempat kematiannya Esther, Hadassah, Mordekhai. Saya pernah lihat itu klip-klipnya ada di YouTube ya. Saya bilang ini penipuan, saya bilang gitu. Kenapa? Karena ayat ini sudah membuktikan bahwa orang-orang yang percaya akan Yeshua HaMashiach itu telah dibangkitkan. Hadassah, Esther, kemudian Mordekhai, ya, Yusuf, Daniel, Sadrah, bukan pakai Sadrah, Hananya, Misael, Azaria, ya, dan kemudian orang-orang, semua orang yang percaya udah dibangkitkan, jadi nggak ada lagi kuburannya. Jadi kalau sampai hari ini ada orang yang bersiarah atau pergi ke Israel dan mereka mengatakan bahwa ini adalah kuburan daripada salah seorang tokoh dalam kitab suci yang percaya kepada Yeshua, itu bohong, ya, karena ayat ini sudah klaim bahwa ini benar-benar telah digenapkan. Ya, nah, oke, kita akan lanjutkan selanjutnya. Ya, kemudian bagaimana dengan masa sesudah penyalipan? Tadi kita bicara masa sebelum penyalipan. Nah, bagaimana dengan masa sesudah penyalipan dan kebangkitan Yeshua? Ya, nah, saudara perhatikan orang-orang yang beriman kepada Yeshua HaMashiach setelah kematian dan kebangkitannya itu beriman kepada penggenapan janji Elohim yang telah digenapi. Jadi kita ini yang sekarang, termasuk yang sekarang ini, ya, mulai sejak murid-murid yang penuh dengan Ruach HaKodes saat Hari Raya Pentakosta, Shavuot, sampai dengan hari ini, itu kita melihat bukan ke depan lagi, tetapi kita melihat ke belakang. Ya, kita melihat menoleh ke belakang. Iman kita adalah beriman kepada penggenapan, karena Bapak Yahweh sudah menggenapi janjinya.
Ya, beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya melihat ke depan, sekarang kita melihat ke belakang. Karena peristiwa ini terjadi sudah hampir 2000 tahun yang lalu. Jadi kita menoleh ke belakang, ya, melihat peristiwa janji yang telah digenapkan oleh Bapak Yahweh. Jadi itu bedanya, ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kondisi orang-orang percaya yang meninggal, ya, sesudah masa penyalipan. Ingat ya, tadi yang meninggal sebelum masa penyalipan itu semua sudah dibangkitkan. Ini saya hanya ngomong untuk orang-orang yang percaya loh ya. Bukan orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya tidak dibangkitkan. Tapi orang-orang yang percaya mereka sudah dibangkitkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kondisi orang-orang percaya yang meninggal sesudah masa penyalipan? Nah, ini saya akan berikan beberapa ayat, ya. Yaitu pertama adalah di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. Hana Eva bisa baca untuk kita semua? 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. 2 Korintus 5 ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Iya, ya. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Rabi Saul, Rasul Paulus berkata, dia lebih suka beralih dari tubuh ini dan menetap kepada Tuhan. Nah, coba kita tunggu dulu penjelasannya. Kita akan buka lagi di dalam satu ayat lagi, beberapa ayat lagi, yaitu di dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua sampai yang keempat. Ya, 2 Korintus 12. Bisa minta tolong Ripka Rika untuk membaca untuk kita semua. Oke. 2 Korintus 12 ayat 1. Ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Elohim yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari Samaim. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Elohim yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Iya, oke. Satu ayat lagi, ya, satu ayat lagi. Angel bisa baca untuk kita semua Lukas 23 ayat 43. Kata Yeshua kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Iya, jadi ini penjelasannya saudara. Untuk orang-orang yang percaya, ya, termasuk kita semua, tapi buat kita kelihatannya nggak terjadi kelihatannya ya. Karena apa? Karena nggak lama lagi akan ada rapture, yaitu nanti penjelasannya nanti. Tapi untuk ya, perhatikan. Jadi sejak kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach sampai hari ini, kalau orang itu percaya kepada Yeshua HaMashiach berdasarkan ayat-ayat yang telah kita baca, ya, maka saat orang itu meninggal, ya, tubuhnya itu akan dimasukkan di dalam kuburan, akan tetapi rohnya, roh jiwanya, jiwa rohnya itu akan langsung ketemu dengan Yeshua HaMashiach di Shamayim. Ya, dari ayat-ayat yang telah kita baca itu. Jadi prosesnya tidak lagi sama seperti orang-orang yang sebelum kematian Yeshua HaMashiach. Mereka harus menunggu di satu tempat. Dan tempat itu namanya adalah Abraham Bosom. Atau yang disebut pangkuan Abraham. Itu sudah bisa lihat di peristiwa Lazarus dan orang kaya. Ya. Itu mereka semua dikumpulkan di Abraham Bosom atau pangkuan Abraham. Dan setelah Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib dan mereka bangkit semua. Tapi hari ini seperti yang ayat-ayat yang kita sudah baca tadi di atas yang terakhir,
Dikatakan bahwa kalau sampai tubuh ini berpisah dengan jiwa roh, maka tubuh ini yang mengalami kematian akan masuk di dalam kuburan, sedangkan jiwa roh itu, ini bagi orang yang percaya ya, akan langsung ketemu dengan Yeshua HaMashiach. Akan langsung seperti yang dialami oleh Rabi Saul. Dia akan naik ke surga atau Syamayim, saya lebih cocok dengan kata Syamayim. Syamayim level yang ketiga, tingkat yang ketiga, seperti yang telah kita baca di dalam Korintus tadi. Ya, dan kondisi ini berlangsung sampai dengan rapture. Ya, ingat ya. Jadi kondisi ini akan berlangsung sampai rapture. Jadi startnya itu adalah saat kebangkitan Yeshua HaMashiach sampai rapture. Nah, kita akan coba lihat mengapa sampai rapture. Ya, mengapa sampai rapture? Nah, kita akan lihat prinsip daripada rapture. Ya, slide yang berikutnya. Ya, jadi saudara, kondisi ini akan berlangsung sampai rapture. Jadi sejak kematian, kebangkitan Yeshua HaMashiach, kondisinya sama. Tubuh jasmaniah masuk ke kubur, kemudian roh, jiwa roh akan ketemu dengan Yeshua HaMashiach di Syamayim. Ya. Nah, bagaimana dengan prinsip rapture? Nah, prinsip rapture ini tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 ya sampai 52 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Inilah prinsip rapture. Ya. Ingat ya, peristiwa yang di atas tadi sampai rapture. Kenapa dengan adanya rapture? Maka kita akan lihat prinsip rapture di dalam 1 Korintus dan di 1 Tesalonika. Ya, bisa minta tolong untuk Elizabeth membacanya 1 Korintus, kemudian Jinin baca yang 1 Tesalonika. 1 Korintus 15:51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Ya, thank you. Sekarang Jinin 1 Tesalonikanya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari Syamayim, dan mereka yang mati dalam HaMashiach akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan penyongsong Yeshua HaMashiach di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach. Ya, thank you. Saya berikan secara gampang kesimpulan dari 4 ayat ini. Prinsip rapture, ya, yang pertama adalah kalau sampai orang itu meninggal, ya, saat rapture mereka akan dibangkitkan. Kemudian menggunakan tubuh kemuliaan dan kemudian naik ke awan-awan masuk ke dalam Syamayim. Inilah bagi orang yang telah meninggal. Ya. Perhatikan, kalau saudara melihat hal ini, maka saudara akan memperhatikan bahwa ini sama dengan saat orang-orang di dalam masa sebelum Yeshua HaMashiach yang mati. Mereka dibangkitkan, tetapi mereka tidak bisa keluar kubur sampai Yeshua HaMashiach bangkit pada waktu Sabtu sore. Sama prinsipnya, ya. Lihat, prinsipnya sama, saudara. Dibangkitkan, kan mereka sudah pasti dagingnya nggak ada, tinggal tulang-tulangnya, ya, sisa-sisanya saja. Dan mereka dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, dan kemudian mereka juga naik ke Syamayim bersama Yeshua HaMashiach. Rapture, kan? Berarti rapture sudah pernah terjadi, saudara. Ya. Dan yang kedua adalah bagi orang-orang yang masih hidup, termasuk saudara dan saya, ya, dikatakan dalam Korintus dan Tesalonika tadi, itu orang-orang yang masih hidup akan diubah, saudara. Diubah pada saat rapture itu terjadi. Sangkakala itu dibunyikan, maksud saya sangkakala itu dulu dibunyikan. Diubah, tubuhnya diubah. Kemudian diubah dalam bentuk apa?
dalam bentuk tubuh kemuliaan, dan kemudian mereka akan masuk naik ke Syamayim dalam rapture. Karena itu gambar yang saya tampilkan ini ada seorang yang mungkin sudah berusia lebih dari saya, 60 atau 70 tahun, ya, 70-80 tahun, dan saat sangkakala itu berbunyi, tiba-tiba tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu seperti tubuhnya Yeshua HaMashiach, ya, tidak jadi tua lagi. Kalau saudara lihat, loh ini kok dari orang tua kok di tengah-tengah bisa jadi muda. Ingat saudara, yang bikin faktor penuaan kita ini adalah dosa. Coba dosa nggak ada, ya, tubuh kita ini tetap akan konstan. Ya, yang bikin kematian, penuaan kematian itu adalah dosa. Jadi karena itu gambar ini saya presentasikan, ada yang di sebelah kiri bawah, ada orang yang sudah berambut putih, dan kemudian saat sangkakala itu berbunyi, dia akan diubah di dalam tubuh kemuliaan, dia jadi muda, dan kemudian dia akan masuk di dalam rapture Syamayim. Ya, jadi paham dalam ini, dalam cara kerja Bapak Yahweh ini. Ya, jadi rapture sebetulnya sudah pernah terjadi. Ini tinggal yang kedua saja, ya. Nah, jadi itu adalah dua prinsip daripada rapture. Yang pertama, kalau sampai orang itu sudah meninggal di dalam Yeshua, maka orang itu akan dibangkitkan dan diangkat. Tetapi yang kedua, kalau yang masih tinggal seperti kita ini, yang menunggu tidak lama lagi, karena dengan adanya pola Shemitah kita bisa melihat bahwa sangat besar kemungkinan rapture akan terjadi tahun 2026, ya, dengan pola Shemitah yang digabung dengan pola Masehi, ya. Ini rahasia yang Bapak Yahweh berikan dalam kehidupan mempelai-mempelai Yeshua Mashiach. Ya, itu tubuhnya akan diubah menjadi tubuh kemuliaan dan akan masuk di dalam rapture. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa ayat, ya, sebelum saya akan memberikan konklusinya atau kesimpulan terakhirnya. Ayat yang pertama yang harus kita lihat yaitu di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai yang kelima. Wahyu 3 ayat 4 sampai yang kelima. Ya, Airin bisa bantu kita baca? Wahyu 3 ayat 4, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ya. Ya, betul ya, betul ya. Ya. Ya, betul, sudah. Oh ya, oke. Ya, nah Wahyu 3 ayat 45 ini dikatakan ada yang namanya pakaian putih. Ya, tadi penjelasan kita kan hari ini mengenai pilih mana, jubah putih atau lenan halus. Nah, ini saya harus jelaskan terlebih dahulu supaya saudara nggak bingung membaca kebenaran firman ini. Ya, jadi ayat ini Wahyu 3, 4 dan 5 ini itu sebetulnya adalah masa daripada gereja atau kehilat Sardis. Ya, saudara bisa buka sendiri di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat pertama. Dan dijelaskan di sana ayat yang 3 dikatakan bahwa di bagian tengah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, ayat-ayat ini, Wahyu 3 ini yang kita baca ini adalah masa sebelum rapture. Ini masa daripada sekarang ini. Masa kehilat sebelum rapture. Dari mana kita tahu? Kita sudah baca ayatnya tadi. Ayat yang ketiga, bahwa kalau tidak berjaga-jaga, Yeshua HaMashiach akan datang sebagai pencuri. Lihat yang saya garisin merah itu ya. Ya, ini berarti sebelum rapture, saudara. Ya, jadi kondisinya bagaimana? Sebelum rapture ini, kita juga memakai baju yang putih. Ya, baju putih. Jadi kita dikasih satu baju putih ya di dalam alam roh kita, dan termasuk nanti buat orang-orang yang meninggal terlebih dahulu juga pakai baju putih ini. Ingat ya, sebelum rapture.
Nah, jadi semua akan dapat baju putih, termasuk orang-orang yang sebelum kebangkitan Yeshua HaMasyiah dan sesudah kebangkitan Yeshua HaMasyiah saat ini. Nah, akan tetapi ya, nantinya akan ada satu titik di mana akan terjadi pesta kawin anak domba. Nah, disinilah baju putih yang dianugerahkan kepada kita sekarang ini akan diubah menjadi lenan halus. Ya, jadi paham ya. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Jadi sekarang ini semua pakai baju putih. Tetapi nanti saat perkawinan anak domba, ya, akan baju putih kita ini akan diganti dengan lenan halus. Ya, lenan halus. Pak Talmidin bisa baca buat kita? Wahyu 19 ayat 6. 6, 7, 8. Karena aku mendengar seperti suara kerumunan orang banyak, dan seperti desau air bah, dan seperti bunyi guntur yang keras, yang mengatakan, Haleluya, sebab Yahweh Elohim penguasa semesta memerintah. 7. Betul? Sampai? 7. Sampai 8. Marilah kita bersukacita dan marilah kita bersukaria dan marilah kita memberitakan kemuliaan kepadanya, sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya, dan kepadanya dikaruniakan agar memakai kain lenan yang halus, bersih dan bercahaya, karena kain lenan yang halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Iya, terima kasih, terima kasih. Jadi ceritanya begini, saudara. Selama ini, sebelum peristiwa perkawinan anak domba itu terjadi, Yeshua memberikan pakaian putih kepada setiap orang, ya. Semuanya dikasih yang percaya ya, yang percaya. Jadi selama kita ada dalam perjalanan dunia ini, termasuk orang-orang yang telah meninggal, ya, yang di dalam Yeshua, semua pakai yang namanya pakaian putih ini, ya. Buat kita sekarang yang sekarang masih yang masih hidup ya, yang seperti sekarang ini kita masih di dalam alam roh kita saja. Tapi nanti dikatakan di dalam Wahyu 3 tadi, siapa yang menang akan dikaruniakan pakaian putih. Jadi kita dikenakan, ya. Nah, ini akan terus berlangsung sampai masa di mana ada satu titik, yaitu peristiwa perkawinan anak domba. Nah, di dalam peristiwa perkawinan anak domba inilah baju putih kita ini akan diganti, ya. Tapi akan diganti menjadi kain lenan halus. Akan tetapi dengan satu syarat, yaitu syaratnya adalah kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Berarti ini merupakan rewards atau hadiah. Jadi kalau sampai nggak ada yang berbuat apa-apa, ya tetap bajunya putih. Nggak akan pernah pakai yang namanya kain lenan halus. Begitu. Ya, jadi saudara paham mulai sekarang. Lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya. Jadi ini adalah rewards. Jadi nanti kalau sampai di Syamayim, saat kita menerima rewards, maka pakaian putih kita akan ditambahi, yaitu dijadikan kain lenan yang halus yang berkilau-kilauan. Ya. Jadi pahami sampai di situ dulu. Nah, tapi ada satu ayat yang juga menyatakan bahwa ada orang lain yang pakai yang namanya jubah putih, ya, di dalam Wahyu Fatsal yang ke-6. Nah, kita akan lihat itu, ya, kita akan lihat sebagai konklusinya yang terakhir. Saudara perhatikan apa yang menjadi perbedaan pakaian putih yang sekarang dengan jubah putih yang ada di dalam Wahyu Fatsal yang
6 dan ke-7. Ya, apa yang menjadi perbedaan? Karena di dalam Wahyu 6 dan ke-7 itu ada disebut sekelompok orang, bahkan dikatakan Fatsal yang ke-7 itu dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Mereka dikenakan jubah putih dan memegang daun palem. Ya, nah kita harus paham. Ingat, jangan potong ayat seenaknya sendiri dan membangun konsep sendiri. Biarlah firman menjelaskan firman. Ya, yuk kita akan lihat siapakah jubah putih ini, pemakai jubah putih ini. Saya ingin berikan saudara bagan ini. Ya. Jadi setelah kematian Yeshua HaMasyiah, next event atau acara daripada Bapak Yahweh yang akan datang adalah pengangkatan. Ya, dikatakan bahwa kita sudah mempelajari orang-orang yang terangkat masuk di dalam pesta kawin anak domba. Ya, tadi saya sudah jelaskan di atas. Akan tetapi ingat bahwa tidak semua orang terangkat. Ada yang tertinggal. Nah, ini dia saudara. Yang tertinggal rapture, ya, yang tertinggal rapture akan masuk di dalam satu masa, yaitu masa 666. Ya, masa anti Hamasyiah yang lamanya hanya 3,5 tahun. Dan dijelaskan di dalam masa 66 ini, yaitu dengan jelas dijelaskan di dalam meterai yang kelima, yaitu Wahyu Fatsal yang ke-6 ayat 9 sampai 11. Ya, Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 itu adalah meterai yang kelima. Saat meterai yang kelima ini dibuka, maka terlihat banyak orang yang terbunuh. Ya, banyak orang yang terbunuh. Saya kasih gambar orang digantung, bukan gantung diri, digantung. Nah, kita akan lihat ayatnya, yaitu di dalam Wahyu Fatsal 6 ayat 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh karena firman Elohim dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Konteks ayat-ayat ini adalah masa 666. Jadi konteks Wahyu 6, 9 sampai 11 adalah masa 666. Dan Wahyu 6, 9 sampai 11 ini berhubungan dengan Wahyu Fatsal yang ke-7 ayat 9, 13 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan buat saudara. Ya. Wahyu 7 ayat 13, Wahyu 7 13. Yang 9 saudara bisa baca sendiri. Ya, Wahyu 7 13. Dan seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih? Garis bawahi kata jubah putih. Dan dari mana mereka datang? Ya. Lalu kataku kepadanya, Tuanku mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, jadi salah satu daripada 24 tua-tua ini berbicara kepada Yohanes dan menjelaskan siapakah yang memakai jubah putih dan dari mana mereka datang. Ya, dikatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang keluar, ya. Wahyu 7:14, saudara perhatikan tulisan yang merah. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Bahasa Inggrisnya adalah the Great Tribulation, yaitu masa 666. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Elohim dan melayani siang dan malam di bait sucinya dan seterusnya sampai ayat yang ke-17. Jadi
Orang-orang yang pakai jubah putih ini, yang kedua ini adalah orang-orang yang mati dalam masa anti Hamasyah karena mereka ketinggalan rapture. Jadi saat mereka lihat rapture terjadi, mereka terkejut dan mereka mengambil keputusan untuk tidak mau pakai tanda, sehingga mereka tidak bisa jual, tidak bisa beli, bahkan sebagian daripada mereka akan disiksa, bahkan ada yang dibunuh, mati. Dan inilah orang-orang yang dimaksudkan dengan mengenakan jubah putih dengan memegang daun palem. Ya, jadi beda dengan jubah putih yang Yeshua berikan sebelum rapture. Kita harus bisa membedakan. Ya, kalau saya harus kembali sedikit, jadi ini bedanya. Ya, sebelum rapture yang kiri atas dan sesudah rapture yang sebelah kanan bawah. Yang sebelum rapture yang kiri atas ini nanti ujungnya akan pengangkatan dan menerima kain lenan halus. Tetapi untuk yang kanan bawah sesudah rapture mereka hanya dikaruniai jubah putih dan kemudian mereka hanya memegang daun palem saja. Ya, dari sini sangat jelas sekali firman ini, detail sekali. Kalau kita mau mendapatkan lenan putih, inilah kesempatan kita hari-hari ini sebelum rapture. Ingat, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan orang-orang kudus. Ingat, ya, ini bukan anak-anak yang masih kecil di dalam rohani, ya, atau orang-orang yang tidak percaya, mereka tidak termasuk hitungan ini, ya. Jadi orang-orang yang sudah bisa diberi tanggung jawab oleh Bapak Yahweh dan juga orang-orang yang sudah dewasa karena siap masuk di dalam pesta kawin anak domba. Ya jelas kan, kalau mau masuk pesta kawin anak domba yang mau jadi mempelainya kan harus dewasa, bukan anak-anak yang masih rohaninya masih anak-anak, kanak-kanakan, ya kan? Jadi sangat jelas sekali siapa-siapa saja yang bakal menerima, kalau saudara merindukan, menginginkan untuk mendapatkan, saya ulangin sedikit captionnya, ya, mempelai Yeshua HaMashiach, maka saudara harus jadi dewasa di dalam Yeshua, ya. Dan ini merupakan gambaran dari buah roh, ya. Jadi ini adalah gambaran buah roh, 9 fruit, ya. Buah roh itu ada 9 jenis, tetapi dikatakan singular, bukan buah-buah roh, tetapi hanya satu buah roh, ya, buah roh. Jadi 9 fruit, ya, bukan 9 fruits, 9 fruit. Dan inilah orang-orang yang masuk di dalam perkawinan kawin dengan anak domba, yaitu Yeshua HaMashiach. Ini adalah ultimate goal daripada believer, menerima mahkota, menerima rewards. Ya, inilah planning daripada Bapak Yahweh. Ini adalah the best of the best. Ya, jangan sampai ketinggalan masuk di dalam masa 666, ya. Ada yang digantung, ada yang disiksa, ada yang kelaparan, ya, ada yang tersiksa dengan matahari, panas dan sebagainya, akhirnya hanya dapat jubah putih dan daun palem saja, ya. Jadi pilihan ada di tangan saudara masing-masing. Kalau saya milih yang lenan halus, saudara, ya. Ya, tergantung saudara, ya. Saya percaya kemungkinan, saya yakin saudara ingin yang lenan halus daripada jubah putih. Karena itu gandengan tangan, terus ada di dalam anugerah keselamatannya, ya, sampai pengangkatan yang sudah tidak lama lagi akan terjadi, ya. Karena berdasarkan pola Shemitah, kita sudah masukin dalam Shemitah yang terakhir ini, ya. Sangat besar kemungkinan
tahun 2026 merupakan satu titik yang sangat-sangat kritikal sekali. Ya, saya tidak perpanjang pembahasan hari ini. Maranatha, datanglah Yeshua Masiah, dan angkatlah kita semua di dalam rapture dan masuk dalam perkawinan anak domba. Amin. Haleluya.